Shalom saudara-saudara, salam damai, sejahtera dan sukacita beserta kita selalu. Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, yaitu Jemaat Laodikia. Kita sudah tahu bahwa kita hidup di akhir zaman. Sebagai jemaat Laodikia yang ditegur oleh Tuhan sebagai jemaat yang suam-suam kuku dan ingin dimuntahkan. Saudara, apa arti suam-suam kuku tersebut? Apakah arti tidak dingin, tidak panas? Dan dikatakan alangkah baiknya apabila kita dingin atau panas. Kalau panas itu berarti kehadiran Roh Kudus, mengapa disebut alangkah baiknya kalau engkau dingin? Berarti alangkah baiknya kalau engkau tanpa Roh Kudus. Bukankah itu salah dan tidak mungkin? Maka panas bukanlah kehadiran atau presentasi dari Roh Kudus. Satu-satunya kemungkinan dingin di sini adalah hukum Taurat yang ditulis di loh-loh batu yang dingin. Dan alangkah baiknya bila manusia bisa, sekali lagi saya tekankan, bisa melakukan hukum Taurat atau dingin tersebut. Tetapi sayangnya tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Nabi-nabi yang terkenal di Perjanjian Lama pun tidak. Panas adalah kehadiran Roh Kudus. Fokus dengan Yesus. Dan alangkah baiknya kalau kita total dipenuhi dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Atau panas, Yesus sudah datang di dunia melayakkan, memperkenankan kita untuk bangkit dan hidup kekal. Kalau kita dalam keadaan panas, maka kita tidak akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang mengatakan dirinya kaya, memperkaya diri, dan tidak kekurangan apapun. Padahal di hadapan Tuhan mereka tidak tahu bahwa keadaan dirinya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 18, "Maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." 3 ayat 19, "Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Saudara, setiap orang yang merasa dirinya dalam kondisi di atas, hendaknya langsung bisa membeli dari Yesus, yang berarti bisa berupa penderitaan, kesukaran, problem, kehilangan, atau fitnah yang membuat kita merasa ditempa. Emas, manusia lama kita ditransform atau diubah menjadi manusia baru oleh disiplin dari Yesus, seperti membeli emas dari Dia. Rasa kesakitan dan penderitaan di dunia ini tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan atau emas yang akan kita peroleh kelak. Pakaian putih, kesucian akan dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus dengan mensucikan kita dan pikiran kita dengan problem atau kesukaran-kesukaran dalam hidup yang tak ternilai dengan uang. Minyak oles melalui penginjilan atau pengajaran atau kebangkitan rohani, seseorang bisa berubah cara melihat persoalan, dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus atau Roh Kudus yang membuat orang itu sadar
terbukalah matanya seperti orang buta bisa melihat. Demikianlah emas, pakaian putih, dan minyak oles yang hanya bisa diberi dari Tuhan Yesus sendiri. Dan yang pasti Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal ini bekerja melalui teguran dan hajaran. Yang terakhir adalah jemaat Laodikia ini berada di luar Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus yang berada di luar sampai berada di muka pintu hati kita dan mengetok. Berarti jemaat Laodikia ini kurang intim dengan Tuhan sehingga menyampingkan Roh Kudus dalam segala perkara. Jemaat Laodikia ini menganggap diri sendiri berhikmat dan bijaksana sehingga tidak memerlukan tuntunan Tuhan atau Roh Kudus. Maka bertobatlah dan dengarlah suaranya yang dari luar yang sedang mengetok pintu hati kita. Sekian renungan hari ini, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.